Di dalam kesempatan pada pagi hari ini ada satu perikop kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang doa orang benar sangat besar kuasanya. Izinkan kami pada hari ini ada gadis yang akan bersaksi Bapak Ibu perihal tentang doa orang benar ini. Kesaksian ini sekiranya boleh memberkati Bapak Ibu bahwa saudara sangat bangga memiliki Allah yang luar biasa. Saudara akan bangga betapa dia memiliki Allah yang hidup. Kami persilakan adik saya untuk maju ke depan memberikan kesaksian buat setiap kita anak-anak Tuhan tempat ini. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan tepuk tangan yang meriah. Dan kita percaya biarlah kesaksian saudara hari ini boleh memberkati dalam kehidupan kita. Ini adik saya Bapak Ibu yang selama ini kami layani Bapak Ibu di Panti Asuhan Deborah. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Yang jelas ini bukan dari Madura saudara, bukan dari Jawa, ini dari Kupang NTT saudaraku ya. Biarlah beliau yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Yuk kuat ya. Oke, silakan bersaksi. Ya di sini. Baru pertama kali Bapak Ibu mengalami sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Ya, yuk silakan. Shalom semua. Shalom. Aku mau membagikan satu mukjizat Tuhan yang belum lama ini aku sendiri yang ngalamin. Pada bulan Mei kemarin, aku mengalami sakit yang menurut mama sama bunda usus buntu. Terus dibawa ke rumah sakit, sempat dirawat sekitar 4 hari. Pas di USG ternyata ada batu ginjal sama radang usus. Awalnya cuma 2 penyakit itu aja yang dikasih tahu sama dokter. Ternyata pas kita balik untuk mengecek ke rumah sakit seminggu setelahnya untuk melakukan CT scan, hasil CT scan yang dibacain sama dokter, ternyata aku mengalami kista. Ada kista di rahimku, ada 2 buah kista. Terus mama udah sempat ngomong sama aku, katanya aku mau dibawa pulang sama keluargaku ke Depok untuk melakukan operasi dan berobat di Depok untuk berkelanjutan. Seminggu sebelum pulang, tepatnya pada hari Minggu, bulan Juni kemarin, kebetulan pendeta Yeremia yang membawakan firman di gereja Deborah, Pak Yeremia membawa tamu dari Jakarta. Akhirnya kita melakukan doa bersama di sana. Seminggu setelah didoakan sama Pak Yeremia, mamaku jemput untuk pulang ke Depok. Pas sampai di Depok, melakukan pengecekan di Depok, dokternya aja sampai heran, ternyata kistanya nggak ada. Sampai melakukan pengecekan berulang-ulang kali, ternyata kistanya nggak ada. Dan selama aku ngalami proses sama itu, mama selalu bilang ngandelin Tuhan aja, berdoa sama Tuhan. Tapi ini bukan tentang kekuatan dari setiap kita yang aku percaya. Ini benar-benar mukjizat dari Tuhan yang nyata. Benar-benar Tuhan tuh ternyata sayang banget sama kita. Di saat kita ngerasa kesulitan, di saat kita ngerasa kita butuh Tuhan, Tuhan selalu ada sama kita. Mungkin dari setiap kita mikir doa kita belum ada yang dijawab sama Tuhan. Kalian jangan ngerasa Tuhan tuh gak sayang sama kalian. Emang belum waktunya aja Tuhan untuk menjawab doa kita. Nanti bakal ada saatnya Tuhan untuk menjawab doa kita. Dan selama proses aku ini, aku ditemenin sama Mama Iren yang selalu nguatin aku, yang selalu bilang, selalu mengandalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ini aja kayaknya Pak Yeremia. Sudah. Jadi pesan dari aku, setiap musibah yang apapun yang kalian alami, jangan pernah sekalipun kalian tinggalkan Tuhan, selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Namanya siapa adik? Namanya siapa? Nama aku Listi Amanda Syadane, bisa dipanggil Listi. Listi gitu. Usia berapa? Usia 14 tahun. 14 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Perhatikan, 3 SMP sudah kena kista saudara. Dua biji gitu ya. Gitu ya. Nah, besarnya berapa? Tahu besarnya enggak? Yang kiri 3,1, yang kanan 3,5.
3,5. Untuk usia itu sangat besar loh saudara ya. Ini efek sampingnya akan menjadi sel kanker yang kemudian akan, kalau tidak bisa diangkat gitu ya, akan bisa menjadi kemana-mana. Ini adalah sebuah kekuatan dari doa saudara. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya. Ya. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini ada pergumulan yang begitu buat saya. Tuhan, apa yang harus aku sampaikan kepada jemaat Tuhan tempat ini? Ketika saya berdoa, saya berusaha diingatkan yang namanya Listi ini. Dan kami bertemu ketika pada waktu KKR di Caruban saudara. Pak Yermia sakit, oh saya peluk dia, gimana kabarmu? Saya mau lupa tanya, gimana sakitmu gitu. Puji Tuhan Pak Yermia, tidak jadi operasi. Wah luar biasa saudara. Dan ini yang memantapkan saya, meneguhkan saya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika saya melayani Listi ini di panti asuhan sana Bapak Ibu, ini sudah datangnya diduduk, lihat perhatikan. Ketika waktu sakitnya luar biasa sampai nangis-nangis saudara. Walaupun kami tidak ada hubungan darah, ini ada ibu gembala yang ikut dengan kami. Menangis, saya bisa ikut merasakan sakitnya yang begitu luar biasa. Karena ibu gembala juga pernah mengalami kista besarnya 5,5 cm saudara. Nah ketika pada waktu itu si adik Listi ini kesakitan, saya ikut gak tega saudara. Karena pada waktu itu saya mendapatkan telepon dari pengasuhnya bahwa Pak Yermia ini mau diangkat rahimnya. Saya, aduh usia berapa? 14 tahun. Aduh Tuhan gitu. Dengan segala keyakinan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kami menyembah, satu Tuhan izinkan doakan dia. Saya panggil Listi duduk di depan saudaraku dengan kami ibu gembala bersama tim duduk ini Bapak Ibu, saya pimpin dalam doa waktu itu. Satu yang saya katakan, doa orang benar sangat besar kuasanya, bahwa Tuhan memberikan kita kuasa. Markus mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit itu disembuhkan. Dan firman itu saya imani sampai hari ini. Ketika saya melayani orang sakit, firman itu selalu saya sampaikan. Dan ketika saya menyentuhnya, menyentuh Listi ini, Bapak Ibu, kita berdoa, kita perkatakan firman Tuhan. Hari ini aku perkatakan, dengarkan sakit, aku perkatakan hari ini. Engkau hilang, tidak jadi operasi, batal operasinya, gitu ya Listi ya. Dan itu terjadi saudara. Bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Sekarang siapa yang berperan di dalamnya Bapak Ibu? Iman yang mendoakan dan iman yang didoakan bekerja sama mendatangkan sebuah kuasa Tuhan dan membukakan surga terbuka buat Listi. Dan hari ini Bapak Ibu dengarkan, dia bersaksi, heran dokternya disembuhkan dengan sempurna. Itulah kuasa daripada Tuhan. Bagaimana setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan ketika kita yakin datang kepada Tuhan bahwa kita adalah orang benar, ketika bahwa kita hidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Itulah hubungan kita dengan Bapa. Hubungan yang sangat mesra saudara. Kita sebagai anak Tuhan dan dia Bapa kita. Masakan anaknya akan dibiarkan meminta-minta. Masakan anaknya saya dan saudara akan dibiarkan terlantar. Tidak akan mungkin saudara. Dan hari ini Listi mengalami mukjizat kesembuhan. Terjadi saudara. Ketika kami pulang dari KKR, ada satu hal hamba Tuhan menyatakan kepada kami, ada urapan kesembuhan atas engkau. Selesai KKR kami pulang. Sebelum kami pulang kami mampir ke tempatnya Pak Supri saudara. Ada hal yang saya kejepit di belakang, sampai gak bisa bergerak, gak bisa tidur. Beliau gak hadir hari ini. Kita bersama tim, kita akan berdoa bersama dia. Kita tumpangi tangan dalam nama Yesus. Ada urapan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Siangnya saya ketemu sama si Siva saudara, anaknya. Dan dia mengatakan, Om, Bapak bisa duduk. Puji Tuhan. Bapak bisa mulai berdiri, puji Tuhan.
Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita, dan itu mujizat Tuhan dinyatakan, saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika ibu gembala mengalami kista, saudara, sehingga menghalangi untuk kehamilan 2 tahun, saudara, ternyata mengalami kista, saudara, 5,5 cm, saudara, cukup besar. Ketika itu saya mendapat sesuatu daripada Tuhan, doakan, cari istrimu, doakan, tumpangin tangan. Saya tumpangin tangan, saudara. Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, kista engkau pergi, kista engkau pergi. Aku berkatakan istriku hamil dalam nama Yesus. Terjadi, saudara. 1 minggu kemudian kami periksa ke dokter Sudarmadi. Bapak Ibu bisa sampaikan di situ bahwa istri saya kistanya hilang, saudara. Dan bonusnya betul, istri saya mengalami kehamilan. Sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah orang-orang benar. Di dalam Kristus, status saudara adalah orang benar, bukan orang berdosa. Bagaimana Yesus yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya, dan Tuhan bilang di akhir hidupnya dalam dunia ini, tetelestai, sudah selesai. Segala sesuatu dosa saudara, pekerjaan dia di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Dan hari ini saudara menjadi orang-orang benar yang diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Dan saudara, imago Dei itu, gambar Allah itu sekarang melekat kepada saudara. Jadi kemanapun saudara berada, DNA Allah itu sekarang ada dalam hidup saudara. Dan saudara kemanapun saudara berada, disertai dengan roh Tuhan. Karena saudara sebagai anak-anak Tuhan, maka itu saudara punya kuasa untuk berdoa. Mari kita belajar pada pagi hari ini.